Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Alvanda Ramadan, NIM 2018-397 dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Mata kuliah Hukum Perdata 3 kelas J. Di sini saya membahas materi pertemuan yang ke-9 yaitu berakhirnya perikatan. Jadi, seperti ini contoh dari mapping saya. Berakhirnya perikatan saya membaginya menjadi 5 substansi, yaitu ada perikatan hapus yang tertulis dalam pasal 1381 BW, yang kedua ada kesepakatan para pihak, yang ketiga ada putusan hakim, yang keempat tercapainya suatu perjanjian, yang kelima ada undang-undang berakhirnya perikatan tersebut. Saya akan membahas dari perikatan hapus pasal 3 hapus yang tertulis dalam pasal 1381 BW, yaitu berisi tentang pembayaran, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, ada pembaharuan hutang, ada percobaan hutang atau kompensasi, ada percampuran hutang, ada pembebasan hutang, ada musnahnya barang yang terhutang, ada pembatalan, dan yang terakhir berlakunya syarat batal lewat waktu. Di sini berlanjut kepada kesepakatan para pihak, yaitu berkaitan dengan dipenuhinya syarat sah perjanjian. Apabila tidak dipenuhi maka batal, yang sudah ditulis dalam pasal 1320 hingga 1337 KUH Perdata atau BW. Di sini berlanjut kepada putusan hakim yang berisi gugatan pembatalan diajukan salah satu pihak disebabkan karena tidak terpenuhi syarat subjektif sahnya suatu kontrak yang tertulis dalam pasal 1320 ayat 1 dan ayat 2, dan berakibat adanya cacat kehendak atau karena tidak cakapan serta adanya salah satu pihak yang ditempatkan dalam pengampuan atau kepailitan. Ya. Di sini putusan hakim itu sangat besar sekali gunanya untuk memisahkan antara mana pihak satu, mana pihak lain agar tidak adanya cacat kehendak di masing-masing pihak tersebut. Dan putusan hakim ini untuk menghindari konflik pastinya untuk kedepannya dari perikatan atau perjanjian ini. Bergeser kepada tercapainya suatu perjanjian. Di sini disebutkan bahwa jika telah tercapainya dalam suatu perjanjian, maka hubungan hukum kedua belah pihak atau antara debitur dan kreditur, maka tidak ada tuntutan dan para kedua belah pihak telah memenuhi kewajibannya. Berarti jika salah satu pihak sudah memenuhi dan pihak satunya juga memenuhi kewajibannya, maka itu disebut sudah tercapainya suatu perjanjian tersebut. Yang terakhir saya akan di sini akan menyebutkan undang-undang berakhirnya perikatan tersebut. Yang berisikan ada konsegrasi, musnahnya barang terhutang, dan kadaluarsa atau tenggang waktu yang sudah ditentukan tersebut. Saya akan mendalami materi pertemuan ke-9 ini melalui perikatan hapus yang tertulis dalam pasal 1381 BW. Jadi di sini disebutkan ada pembayaran. Pembayaran atau betaling yaitu jika kewajibannya terhadap perikatan itu telah dipenuhi berupa pelunasan hutang, berupa uang, jasa atau barang, atau tindakan pemenuhan prestasi oleh debitur kreditur. Itu yang disebut dengan pembayaran. Terus bergeser pada konsigrasi, yaitu suatu cara hapusnya perikatan di mana debitur hendak membayar hutangnya, namun pembayaran ini ditolak oleh kreditur. Maka kreditur bisa menitipkan pembayaran melalui kepanitraan pengadilan negeri setempat. Yang ketiga ada pembaruan utang atau novasi, adalah yang disebutkan di sini perjanjian antara kreditur dan debitur, di mana perikatan yang sudah ada dihapuskan dan kemudian ada perikatan yang baru, timbul perikatan yang baru, itu disebut pembaruan hutang atau novasi. Di sini bergeser pada perjumpaan hutang atau kompensasi. Disebutkan yang dimaksudkan di sini adalah penghapusan hutang masing-masing dengan jalan saling memperhitungkan hutang yang sudah ada dan ditagih secara timbal balik antara debitur dan kreditur. Yang kelima ada percampuran hutang atau confisio. Yang dimaksudkan di sini adalah percampuran kedudukan sebagai orang yang berhutang dengan kedudukan sebagai kreditur menjadi satu. Yang keenam ada pembebasan hutang, yaitu pernyataan sepihak dari kreditur kepada debitur bahwa debitur dibebaskan dari hutang-hutangnya. Yang ketujuh, musnahnya barang terhutang. Yang dimaksud di sini yaitu perikatan hapus yang dengan musnahnya atau hilangnya barang tertentu menjadi prestasi yang diwajibkan kepada debitur untuk menyerahkan kepada kreditur kembali barang tersebut. Yang kedelapan ada kebatalan atau pembatalan. Yang dimaksud di sini batal demi hukum. Di dalam pasal 1446 KUH Perdata adalah dapat dibatalkan. Misalnya suatu perjanjian dibuat oleh seseorang yang belum dewasa atau belum cukup umur dalam hukum. Perjanjian tersebut bisa dimintakan kebatalannya melalui pengadilan. Yang kesembilan ada syarat membatalkan.
Artinya di sini syarat-syarat bila dipenuhi menghapuskan perjanjian dan membawa segala sesuatu keadaan semula, yaitu seolah-olah tidak ada sesuatu perjanjian. Misalnya perjanjian yang dibuat bertentangan dengan undang-undang kesusilaan atau ketertiban umum dalam pasal 1337 KUH Perdata. Jadi sudah dianggap batal demi hukum yang berlaku. Di sini ada kadaluarsa yang terakhir. Menurut pasal 1946 KUH Perdata, kadaluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Yang kedua, di sini saya membahas kesepakatan para pihak. Jadi dijelaskan lagi di sini, para pihak yang bersangkutan menyatakan menghentikan perjanjian atau kontrak, misalnya dalam kontrak kerja atau kontrak sewa menyewa rumah. Terus di sini ada putusan hakim. Putusan hakim menurut saya itu sangat penting dalam menyelesaikan sebuah sengketa atau konflik yang ada, karena membantu sekali menghilangkan konflik ke depannya guna mendapatkan efektivitas hukum atau kekuatan hukum yang ada dari putusan hakim tersebut, karena sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan selanjutnya ada undang-undang yang sudah saya sebutkan tadi, yang disebutkan ada konsegrasi, musnahnya barang berhutang, dan kadaluarsa. Yang kelima, tercapainya tujuan perjanjian. Dengan tercapainya tujuan perjanjian, maka perjanjian itu sudah berakhir. Oke, saya akan melanjutkan dari materi pertemuan ke-10, yaitu jenis-jenis perjanjian bernama. Ini peta konsep saya atau mind mapping saya seperti ini, yang saya bagi menjadi 9 substansi. Ada jual beli, ada sewa menyewa, ada hibah, ada perjanjian melakukan pekerjaan, ada penitipan barang, ada pinjaman pakai, ada pinjam meminjam, ada pemberian kuasa, dan perdamaian. Di sini jual beli yang dimaksud adalah unsur pokok barang dan harga. Penjual dan pembeli harus sepakat tentang harga barang yang menjadi objek. Terus sewa menyewa, satu pihak mengingatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi pihak yang terakhir, yang tertulis dalam pasal 1548 KUH Perdata. Terus bergeser pada hibah, yaitu pemberian dari orang semasa hidupnya kepada orang lain, diatur dalam pasal 1666 sampai 1693 KUH Perdata. Ada perjanjian melakukan pekerjaan, yaitu perjanjian antara seseorang yang membarangkan dengan orang lain, di mana pihak pertama menghendaki sesuatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lawan. Selanjutnya ada penitipan barang, yaitu dimaksudkan adalah terjadi apabila seseorang menerima barang dari orang lain dengan syarat akan menyimpan dan mengembalikan, tertulis dalam pasal 1694 BW. Pinjaman pakai yaitu pihak yang satu memberikan secara cuma-cuma setelah memakai atau lewat batas waktu yang sudah ditentukan. Terus bergeser pada pinjam meminjam, yaitu salah satu perjanjian yang memberikan kepada pihak lain suatu barang dan akan dikembalikan dengan jumlah dan jenis yang sama. Dan ada pemberian kuasa, yaitu seseorang yang memberikan kekuasaan mereka atau hak mereka kepada orang lain. Selanjutnya atau yang terakhir ada perdamaian. Perdamaian yaitu perjanjian kedua pihak dengan menyarankan, menjanjikan, menahan timbulnya suatu perkara. Saya akan menjelaskan lebih dalam lagi pertemuan 10 ini, pengertian-pengertian yang akan saya jabarkan dari sebelumnya, yaitu pengertian perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Selanjutnya ada macam-macam perikatan. Ada perikatan bersyarat. Perikatan bersyarat adalah perikatan yang digantungkan pada suatu kejadian di kemudian hari yang masih belum tentu akan atau tidak terjadinya perikatan tersebut. Yang kedua ada perikatan dengan ketetapan waktu, adalah perikatan yang hanya menangguhkan pelaksanaannya ataupun menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian atau perikatan. Yang ketiga ada perikatan yang membolehkan memilih atau alternatif. Disebutkan di sini maksudnya adalah suatu perikatan di mana terdapat dua atau lebih macam prestasi, sedangkan kepada si berhutang diserahkan yang mana ia lakukan. Misal, ia boleh memilih apakah ia memberikan
mobil, rumah, atau uang dengan uang 1 juta rupiah sebagai gantinya. Terus yang keempat ada perikatan tanggung menanggung. Yang dimaksudkan di sini adalah yang suatu perikatan di mana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berhutang berhadapan dengan satu orang yang menghutangkan sebaliknya. Yang kelima ada perikatan yang dibagi dan tidak dapat yang dibagi. Yang dimaksudkan di sini adalah suatu perikatan dapat dibagi atau tidak tergantung pada kemungkinan tidaknya membagi prestasi. Yang keenam, ada perikatan dengan penetapan hukum. Suatu perikatan di mana ditentukan bahwa si berhutang untuk jaminan pelaksanaan perikatannya diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak terpenuhi. Di sini ada jenis-jenis perjanjian bernama, ada jual beli, ada tukar menukar, ada sewa menyewa juga, dan perjanjian melakukan pekerjaan atau pemborongan, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, dan perdamaian yang sudah saya jelaskan tadi di video saya materi pertemuan 10 ini. Oke, ini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 11. Ini materi terakhir yang saya presentasikan. Oke, jadi di sini ada jenis perjanjian tidak bernama yang dibagi dalam 6 substansi, yaitu ada perjanjian usensi, ada pembiayaan konsumen, ada perjanjian sewa beli, ada sewa guna usaha atau leasing, ada perjanjian anjak piutang, dan ada perjanjian waralaba. Saya akan menjelaskan dari perjanjian usensi. Perjanjian antara pemberi usensi dan penerima, di mana pemberi dengan pembayaran di kondisi tertentu memberi izin kepada penerima untuk menggunakan hak intelektualnya. Dan selanjutnya ada pembiayaan konsumen. Di sini yang dimaksud adalah bentuk perjanjian khusus yang tunduk kepada ketentuan buku 3 KUH Perdata, yaitu sumber hukum dalam konteks ini adalah perjanjian pinjam pakai habis, dan yang kedua ada jual beli bersyarat. Selanjutnya ada perjanjian sewa beli, yang dimaksud adalah jual beli barang di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi. Selanjutnya ada sewa guna usaha atau leasing, yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi. Selanjutnya ada perjanjian anjak piutang, yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan atas transaksi perdagangan dalam maupun luar negeri. Selanjutnya, perjanjian waralaba, yaitu perikatan yang timbul dari perjanjian. Dan selanjutnya ada perjanjian bot, yaitu perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor atau pemborong, diberikan hak untuk mendirikan bangunan selama perjanjian build, operate, transfer atau bot tersebut berlangsung. Ya, ini contoh dari mind mapping saya seperti ini, dan saya akan menjelaskan atau menjabarkan lebih jelas lagi tentang pertemuan ke-11 ini. Jadi, yang pertama ada jenis-jenis perjanjian tidak bernama, yaitu ada perjanjian lisensi. Di sini tuh yang dimaksud adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Di sini juga selanjutnya disebutkan ada perjanjian pembiayaan konsumen, yaitu adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi karena buku 3 kitab Undang-Undang KUH Perdata menganut sistem terbuka, maka para pihak boleh membuat perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, perjanjian pembiayaan konsumen beli sebagai suatu perjanjian innominat juga tunduk kepada ketentuan umum tentang perjanjian. Nah, perlu dipahami bahwa dalam suatu perjanjian pembiayaan konsumen dalam bentuk apapun, berarti kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya
untuk melaksanakan suatu yang telah diperjanjikan atau prestasi, namun dalam kenyataan yang ada tidak menutup kemungkinan dapat terjadi bahwa salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan tersebut. Ada 4 akibat dari prestasi sebagaimana telah dikemukakan. Yang pertama ada perikatan tetapa, ada kredit, perikatan tetapa ada kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Yang kedua ada debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur yang tertulis dalam pasal 1243 KUH Perdata. Yang ketiga ada beban resiko beralih kerugian debitur jika halangan itu timbul setelah debitur prestasi, kecuali ada kesengajaan dan lain-lain. Yang keempat ada jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajiban memberikan kontra prestasinya maksudnya. Ya, di sini juga ada perjanjian sewa beli, yaitu jual beli barang di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga yang telah disepakati bersama dan diikat dalam suatu perjanjian. Ada 4 unsur sebagai berikut. Jadi di perjanjian sewa beli ini ada 4 unsur, yaitu ada subjek jual beli. Jadi subjek jual beli ini adalah pihak-pihak dalam perjanjian, sekurang-kurangnya ada 2 pihak, yaitu penjual yang menyerahkan hak milik atas benda dan pembeli membayar harga dari benda tersebut. Subjek dari perjanjian jual beli adalah penjual dan pembeli yang masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Berlanjut pada status pihak, yaitu pihak penjual atau pembeli dapat berstatus pengusaha atau bukan pengusaha. Pengusaha adalah penjual dan pembeli menjalankan perusahaan, sedangkan penjual atau pembeli yang bukan pengusaha adalah pemilik atau konsumen biasa. Yang selanjutnya ada peristiwa jual beli. Peristiwa jual beli adalah saling menekankan diri berupa penyerahan hak milik dan pembayaran harga. Peristiwa jual beli didasari oleh persetujuan dan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Yang selanjutnya ada objek jual beli, adalah barang dan harga. Barang adalah harta kekayaan yang berupa benda material, benda imaterial, baik bergerak maupun tidak bergerak. Sedangkan harga ialah sejumlah uang yang senilai dengan benda. Objek persetujuan jual beli adalah barang yang diperjualbelikan tersebut. Selanjutnya ada perjanjian sewa guna usaha atau leasing, yaitu suatu perjanjian di mana lessor menyediakan barang atau aset dengan hak penggunaan oleh lease dengan imbalan pembayaran sewa untuk suatu jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada perjanjian anjak piutang. Anjak piutang atau factoring adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan atas transaksi perdagangan dalam maupun luar negeri. Intinya adalah pengalihan piutang salah satu pihak ke pihak yang lain yang dimaksudkan di sini. Yang selanjutnya ada perjanjian wiralaba. Perjanjian wiralaba merupakan perikatan yang timbul dari perjanjian sebagaimana diatur dalam buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan pemakaian hak atas kekayaan intelektual milik pemberi waralaba oleh penerima waralaba diatur dalam undang-undang mengenai hak atas kekayaan intelektual, yaitu Undang-Undang Hak Merek, Hak Paten, dan Rahasia Dagang. Selanjutnya di sini perjanjian BOT menurut Clifford Witgenstein menyebutkan bahwa BOT atau perjanjian bangun guna serah atau Will Operate Transfer adalah salah satu bentuk pembiayaan proyek pembangunan yang mana kontraktor harus menyediakan sendiri pendanaan untuk proyek tersebut.
juga. Jadi kontraktor itu menanggung pengadaan material, peralatan, jasa lain yang dibutuhkan oleh kelompok proyek. Kontraktor diberikan hak untuk mengoperasikan dan mengambil manfaat ekonominya sebagai penggantian atas semua biaya yang telah dikeluarkan untuk selang waktu tertentu. Jadi di sini itu dipahami sekali hak guna sangat penting, di mana kita melihat dari aspek ekonomi, sosial, masyarakat, dan perjanjian-perjanjian ini sangat didasari oleh undang-undang yang ada. Maka kita harus mengimplementasikan perjanjian-perjanjian ini dengan baik karena sudah ada kepastian hukum dan kekuatan hukumnya. Sekian yang dapat saya presentasikan. Jika kurang jelas mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.